Halo Sobat Film, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film India yang berjudul Hamari Adhuri Kahani yang disutradarai oleh Mohit Suri. Dirilis pada tahun 2015, bergenre drama romantis dan diperankan oleh beberapa artis Bollywood seperti Vidya Balan, Emran Hasmi, dan Raj Kumar. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Vasuda yang sudah menikah, namun suaminya tiba-tiba menghilang entah kemana dan meninggalkan dia bersama seorang anak laki-laki. Bagaimana kelanjutan kisah hidupnya? Mari saksikan terus video ini. Check it out. Vasuda adalah seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki seorang anak bernama Sans. Namun sayangnya ada kejadian yang menimpa mereka. Suaminya tiba-tiba menghilang entah kemana dan menyebabkan dia tinggal sendiri bersama anaknya 5 tahun lamanya. Namun di setiap hari ulang tahun Sans anaknya itu, Vasuda selalu memberikan hadiah yang dia tulis sendiri atas nama suaminya dan menjelaskan pada Sans bahwa ayahnya sedang bekerja di luar negeri dan tidak bisa pulang. Sans marah kenapa ayahnya tidak bisa kembali. Vasuda selalu mendengar pertanyaan itu dan segera dia mengalihkan pembicaraan mereka. को विश करने के लिए Flower. रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स नो हाँ. Sebagai seorang ibu yang tidak mendapat nafkah dari sang suami, maka dia mencari pekerjaan sendiri dan bekerja di sebuah hotel sebagai penata ruangan hotel. Suatu hari, hotel tempatnya bekerja akan datang seorang pengusaha di hotel mereka dan akan menempati ruangan presidential suite. Oleh karena itu, dia diperintahkan untuk menata ruangan tersebut agar terlihat menawan dan indah. Saat sedang menata ruangan, datanglah pengusaha tersebut yang dikenal dengan nama Pak Araf Ruparel. ब्यूटीफुल इनके लिए तो मैं मर भी सकता हूँ Pak Araf mengagumi keindahan bunga yang sedang dihiasi Vasuda. Dan saat Vasuda hendak keluar dari ruangan itu, Tuan Araf meminta Vasuda untuk menggantungkan tanda peringatan di pintunya, agar jangan diganggu karena dia belum istirahat dalam perjalanannya. Saat hendak pulang, Vasuda mendapat pertanyaan dari temannya, mengapa suaminya tidak bisa datang lagi di acara tahunan hotel mereka. Vasuda yang mendengar itu merasa sedikit gugup dan memberitahu bahwa suaminya sedang sibuk bekerja di luar kota, sehingga tidak bisa pulang. Perasaan marah pun muncul karena temannya menertawainya. Ketika sedang marah, tiba-tiba alarm kebakaran bunyi, dan dengan sigap temannya meminta Vasuda dan staf lain keluar. Saat sudah keluar, Vasuda menyadari bahwa ada tamu di presidential suite yang sedang tidur dan meminta temannya Trilok untuk ke sana. Namun Trilok menolaknya, padahal dia adalah kepala keamanan. Karena Trilok tidak mau ke sana, Vasuda memutuskan pergi sendiri ke kamar presidential suite tersebut. Dan dengan cepat dia menuju ke atas, namun terjadi hal yang tidak diduganya. Vasuda melihat Tuan Araf sedang duduk dengan santai. Dan ternyata Tuan Araflah yang membuat sandiwara kebakaran. Dan saat melihat Vasuda di dalam ruangannya, dia meminta Apruva, manajernya, untuk menutup alarm kebakaran dan meminta agar semua staf datang menemuinya. Tuan Araf adalah pemilik hotel tersebut dan dia ingin memastikan bagaimana sistem keamanan di hotel. Dan dia sangat kecewa karena seharusnya tamu di presidential suite harus lebih diutamakan keselamatan. Maka dia memecat semua staf, dan pada saat itu juga dia memuji Vasuda karena lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan dia yakin perusahaan akan maju dengan prinsip itu. Oleh karena itu, dia langsung meminta Vasuda untuk dipindahkan ke Dubai, karena ada hotel yang bisa dijaga. Dan gaji yang diterima Vasuda 2 kali lipat. Vasuda yang mendengar itu mengucapkan terima kasih kepada Tuan Araf, dan dengan berat hati menolak permintaan itu, karena Vasuda memiliki keluarga dan sulit baginya untuk pergi. थैंक यू वेरी मच मिस्टर उपरेल इट्स अ ग्रेट ऑफर रियली पर यहाँ मेरी फैमिली है जिन्हें मैं छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती इसीलिए मैं Tuan Araf tidak marah dan mengatakan bahwa tawaran untuk Vasuda tetap terbuka kapanpun dia mau. Vasuda pun keluar dan tiba-tiba temannya datang dan memberitahu bahwa anaknya dibawa ke Sandra Crime Branch, di mana ada salah satu kantor polisi. Sesampai di sana, dia menemukan anaknya dan memarahi polisi karena membawa anaknya ke situ. Saat hendak pulang, dia ditahan oleh mereka dan ternyata dia mendapat berita yang mengejutkan. Polisi memarahi Vasuda karena menipu polisi dengan memberi kabar bahwa suaminya menghilang 5 tahun lalu saat mengantar wartawan ke Orissa dan menunjukkan bukti kartu ucapan ulang tahun kepada anaknya. Saat melihat itu, Vasuda meminta maaf kepada polisi tersebut
karena sebenarnya itu adalah tulisan tangannya yang dia tulis atas nama suaminya dan berbohong pada anaknya bahwa ayahnya kerja di luar negeri. Fasuda pun merasa bersalah dan menerima untuk dihukum. Mendengar itu, kepala polisi memberitahu hal yang lain, bahwa sebenarnya suaminya bukanlah seorang sopir taksi, namun salah satu teroris. Mendengar itu, Fasuda tidak percaya. Lalu polisi tersebut menunjukkan bukti bahwa suaminya adalah seorang teroris, di mana ada sebuah foto yang memperlihatkan suaminya yang sedang menembak para wartawan Amerika di hutan Bastard yang dibawa oleh suaminya 5 tahun lalu. Fasuda yang mendengar hal itu kembali mengenang masa lalu, di mana ayahnya dengan paksa menikahkan dia dengan Hari yang tidak dikenal dan tidak dicintainya. Ayahnya yakin bahwa Hari sangat baik dan berbudaya sepertinya. Namun ada hal yang dibuat oleh Hari, yakni dia memaksa Fasuda mentahto tangannya dengan nama Hari, yang mana Hari percaya bahwa Fasuda akan menjadi milik Hari selamanya. Keesokan harinya, Fasuda menemui ibu mertuanya. Ibu mertuanya meminta agar Fasuda melepaskan manggalsutranya dan menikah dengan orang lain karena dia masih muda dan masih punya masa depan. Sang mertua meminta agar Fasuda memikirkan dirinya juga. Namun Fasuda tidak punya kemampuan untuk membuangnya, karena dia merasa sudah terikat karena tradisi dan juga tidak mau jauh dari anaknya. Dia ingin hidup untuk anak. जा Karena itulah Fasuda memberanikan diri untuk kembali ke hotel dan menemui Tuan Araf dan menjelaskan kepada Tuan Araf bahwa apa yang sudah dilaluinya selama ini, di mana suaminya yang menghilang selama 5 tahun dan meninggalkan bersama anaknya yang baru berusia 1 tahun. Namun sekarang dia mendengar kabar bahwa suaminya seorang teroris. Karena takut kehidupan anaknya terganggu, dia meminta agar diterima ke Dubai. Mendengar hal itu, Tuan Araf yang hendak berangkat ke luar negeri meminta pada Apruva agar saat mereka tiba di Dubai, dia sudah melihat hiasan bunga yang dibuat oleh Fasuda di kamarnya. Fasuda terkejut dan Tuan Araf pun pergi. Apruva yang melihat kejadian itu bertanya kepada Tuan Araf apa yang terjadi kepadanya. Dan Tuan Araf menjawab bahwa Fasuda mengingatkannya pada seseorang. Di tempat lain, di Hotel Desert Rose, Tuan Araf duduk termenung mengenang masa kecilnya, di mana ibunya pernah menjadi seorang seniman kabaret yang bernyanyi di sebuah hotel. Ibunya rela bekerja karena tidak menerima nafkah dari ayahnya, karena ditinggal sejak Araf lahir. Dia meminta Araf untuk tidak datang ke hotel tersebut, sebab orang akan curiga dia adalah anaknya. Mendapat pekerjaan sangatlah sulit, karena tidak ada lagi yang bisa membantu mereka, sambil menuliskan nama seseorang di secari kertas. Scene beralih ke airport Dubai, di mana Fasuda datang dan sudah ditunggu oleh seorang wanita bernama Naila Sarwan, yang bekerja sebagai housekeeping di hotel yang akan Fasuda kerja. Mereka pun menuju ke Taman Miracle, di mana Tuan Araf sudah menunggu mereka di sana. Tuan Araf mengajak Fasuda melihat taman tersebut. Dia bercerita bahwa dia diminta oleh desainer Jepang untuk membuat taman seperti itu. Namun dia bingung karena merasa ada yang kurang pada taman tersebut. Dan dia meminta pendapat dari Fasuda, apa yang menurutnya kurang dari taman tersebut. Fasuda melihat sekeliling lalu menjawab bahwa tidak ada dedaunan kering di sekitar taman ini. Dan taman yang tidak memiliki dedaunan kering dan bunga yang layu tampak kurang nyata. Mendengar jawaban Fasuda, Tuan Araf terkesan dan mengatakan Fasuda mempunyai keahlian yang lebih darinya. Saat itu tiba-tiba mata Fasuda kelilipan dan Tuan Araf membantu dan mereka saling menatap. Thank you. Tiba di hotel, Fasuda pun bisa menelpon anak. Fasuda bahagia dan begitu juga Tuan Araf. Mereka menghabiskan waktu bersama, belanja perlengkapan ke pasar, tempat penjualan bunga, hingga di hari Dilwali. Fasuda menghiasi hotel dengan sangat indah, membuat Araf yang hendak pergi ke luar negeri merasa senang dengan apa yang dilakukan Fasuda. Namun Fasuda merasa apa yang dilakukan kepada Tuan Araf tidaklah cukup untuk mengucapkan rasa terima kasih. Fasuda merasa Araf sudah memberikan cahaya pada kehidupannya, sehingga hidupnya dan anaknya berubah. Saat Araf hendak pergi, dia meminta foto Fasuda dengan alibi meminta beberapa staf untuk berkumpul agar difoto olehnya.
Namun yang terjadi, dia hanya memotret Fasuda. Fasuda hanya bisa menatap dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian itu, Fasuda membersihkan ruangan Araf dan dia menemukan sebuah kertas yang tertulis namanya. Fasuda terkejut dan segera mengambil kertas itu. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata yang menelpon ialah Tuan Araf dan meminta Fasuda untuk memotret ulang dirinya. Sebab foto yang diambilnya buram, karena foto akan digunakan untuk majalah hotel mereka. Dia juga meminta agar Fasuda langsung mengirim padanya. Fasuda kaget namun mengiyakannya. Dia pun mencari tempat yang sepi untuk selfie dan langsung dikirim kepada Araf dengan perasaan yang sedikit gugup. Araf memandang foto itu dengan penuh makna. Scene menunjukkan di daerah Kolkata, di mana Araf dan Aprufa sedang berbicara dengan pemilik hotel. Dia meminta agar pemilik tersebut menjual hotel padanya. Dengan ancaman, dia akan membuat mereka menjadi miskin jika tidak jual kepadanya dalam 1 minggu. Ternyata orang tersebut yang telah mempermalukan Araf saat masih kecil. Dan itulah yang membuat Araf ingin membeli hotel tersebut karena masih mengalami kesedihan yang mendalam. Aprufa yang mendengar curahan hati Araf berkata bahwa masalah Araf ialah terlalu larut dalam kesedihan. Akibat terlalu lama kesedihan itu dalam dirinya, maka dia akan selalu merasa sakit hati. Tiba-tiba datang pramugari yang memberitahu bahwa pesawat yang hendak ke London akan segera berangkat. Maka mereka pun segera menuju ke sana. Dalam perjalanan, Araf melihat bunga. Hingga saat di depan jalan masuk, dia masih merasakan sesuatu. Dan Araf pun kembali ke tempat bunga-bunga yang dilihatnya. Aprufa yang menunggu langsung mengejarnya dan meminta mereka segera naik pesawat menuju London. Namun Araf membatalkannya dan mengatakan pada Aprufa, dia akan menunjukkan apa yang diinginkan hatinya. Dan bunga-bunga ini yang akan menjawab pertanyaannya. Sementara itu, Fasuda menerima telepon dari polisi yang menanyakan apa ada kabar dari suaminya Hari. Fasuda kaget namun dengan hati teguh memberi jawaban bahwa dia belum menerima kabar apapun. Malam harinya di hotel mereka merayakan Hari Dilwali. Di saat itu sedang melakukan permainan botol putar dan botol pun berhenti tepat ke arah Araf yang baru tiba. Laila terkejut dan menjelaskan permainan itu. Dan Araf pun menerimanya. Dia bermain piano sambil bernyanyi dan dia menatap pada Fasuda. Fasuda yang melihat dan merasakan tatapan itu lari dan Araf pun mengejarnya. Araf berkata bahwa tak ada gunanya dia lari dari kenyataan. Lalu Araf mengatakan bahwa kisah Fasuda sama dengan ibunya, mana mereka sama-sama ditinggal suami mereka. Lalu dia menceritakan kisah hidup ibunya, yang mana dulu mereka sangat miskin. Tapi ada seorang pria bernama Jiva yang begitu menyukai ibunya. Jadi saat ibunya pulang kerja, ibunya selalu membawa makanan dan minuman untuk mereka. Mereka tidak menganggap itu adalah pencurian, namun sebagai cinta. Suatu hari, ibunya ketahuan mencuri, dan dia sering dihina di hotel. Dan berkat Jiva, orang yang mencintai ibunya membela, maka sejak kejadian itu, dia tidak dihina lagi. Tapi akibat tidak tahan dengan kemiskinan dan kesedihan, Paman Jiva melakukan hal yang tidak diduga. Dan malam itu adalah malam yang paling buruk bagi Araf. Araf melihat seorang pria yang hancur karena malu. Dan sejak saat itu, dia bertekad menjadi orang yang sukses. Namun walaupun dia sudah menjadi sukses, dia masih merasa sakit hati. Dan hingga saat dia melihat Rona bahagia di wajah Fasuda saat bisa bicara dengan anaknya, membuat rasa sakitnya berkurang. Dia merasa bahwa dengan melihat kebahagiaan di wajah Fasuda, membuat dukanya berkurang. Dan dengan adanya cinta dari Fasuda, membuat hatinya yang gelap menjadi bercahaya. Dan Araf pun mengungkapkan kata cinta untuk Fasuda. मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ वसुधा। Fasuda kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Ditambah lagi Fasuda melihat nama suaminya Hari di pergelangan tangannya dan dia mengingat masa lalunya. Fasuda pun lari dengan penuh ketakutan menuju kamarnya. Lalu mengambil mangalsutra dan memakainya sambil menangis. Namun dia tidak bisa memasangnya lagi. Fasuda meratap. Keesokan harinya, Naila memanggil Araf dan memberikan surat padanya yang berisikan bahwa saat mereka membaca surat itu, Fasuda sudah pergi karena dia merasa kondisinya seperti seorang pengembara di tengah gurun. Serasa menemukan air, namun ternyata sebuah fata morgana, sebuah isapan jempol dari imajinasi. Oleh karena itu, dia pergi tanpa beritahu manajemen hotel.
Araf yang membaca surat itu pun pergi mencari Fasuda. Ternyata Fasuda sedang berjalan dengan membawa koper dan secari kertas yang tertulis namanya. Itu adalah tulisan tangan Araf. Araf menemukan Fasuda dan berlari menujunya. Fasuda meminta Araf menjauh, tapi Araf datang mendekati dan mengatakan bahwa Fasuda takut untuk menyatakan cintanya. Fasuda sangat mencintai dan merindukannya, sangat ingin berada di dekatnya, tapi yang dilakukan malah menjauh. Tapi Araf mengatakan dirinya berbeda. Dia tidak sanggup hidup tanpa mengatakan dirinya sangat mencintai Fasuda, dan dia membutuhkannya. Dan yang membuat dirinya marah para Fasuda ialah ternyata cintalah yang membuatnya takut, bukan kesepian. Fasuda terkejut dan tersungkur ke tanah, lalu menangis. Dan Fasuda mengatakan dirinya tidak bisa jatuh cinta dan tidak merasakan apapun. Dia memohon agar Araf pergi. Mendengar itu, Araf pun berkata dia akan mengantar Fasuda pulang, tapi sebelum ke sana dia ingin Fasuda bertemu dengan seseorang. Maka mereka pun pergi menemui orang yang ingin Araf pertemukan dengan Fasuda. Ternyata orang yang mereka temui ialah ibunda Araf. Ibunya tidak menyerah merawat paman Jeva, karena menurut ibunya cinta merupakan tanggung jawab dan beruntunglah orang yang bisa merasakannya. Araf mendekati ibunya dan ibunya terkejut karena Araf membawa seorang wanita. Araf pun memberitahu kepada ibunya bahwa dia ingin ibunya mengenal Fasuda karena dia menginginkan Fasuda dan anaknya. Dia ingin menikahkan Fasuda, memberinya cinta, tapi Fasuda tidak mempercayai. Fasuda terkejut tapi tetap diam, sementara Araf dan ibunya datang mendekatinya. Lalu ibunya berbicara kepada Fasuda bahwa hati Araf tidak akan berhenti untuk semua orang. Waktu tidak bisa diulang, hidup tidak punya kesempatan kedua. Cinta ada di hadapan, jangan menghindarinya. Pelariannya dari cinta tidak akan membuatnya berubah seperti Sita atau Rada. Dirinya akan tetap seperti itu. Fasuda terdiam mendengar perkataan ibu Araf. Lanjut cerita, Araf mengantar Fasuda ke mobil dan berkata dirinya tidak sanggup melihat Fasuda pergi. Maka dia meminta Apurva untuk mengantar Fasuda ke Mumbai. Fasuda terkejut dengan perkataan itu dan dia pun keluar dari mobil lalu mengejar Araf dan memeluk. Fasuda pun berkata dirinya merasa terhormat atas perlakuan Araf. Fasuda lelah karena masa lalu serasa memojokkannya, dan dia meminta Araf untuk membantu melupakan, dan meminta Araf untuk mengajarinya apa itu cinta. जीना सिखा सकते हो, प्यार करना नहीं जानते. Lalu Fasuda pun tiba di rumahnya, diantar oleh Araf. Lalu Araf memberikan dokumen agar Fasuda bisa bercerai dengan suaminya. Fasuda menerima lalu menuju ke rumahnya yang tertutup, karena tidak ada lagi yang tinggal. Namun dia melihat beberapa barang jatuh di lantai. Jendela terbuka dan menutupinya dengan perasaan takut. Lalu dia melihat sesuatu di bawah kolong tempat tidurnya. Fasuda berlari menuju pintu, namun orang tersebut menangkapnya. Fasuda begitu terkejut karena orang tersebut adalah suaminya Hari. Hari kemudian minta makan. Dan Fasuda pergi dengan perasaan takut melewati para polisi yang menjaga rumahnya. Saat itu pula Araf menelpon Fasuda, namun dia tidak mengangkatnya. Fasuda membawa makanan untuk Hari dan mengobati kakinya. Hari yang melihat itu lalu berkata bahwa sudah 5 tahun dirinya merindukan cinta itu. Fasuda terkejut dan menghindar saat Hari hendak memegang pipinya. Hari lalu bertanya, mengapa? Lalu Fasuda menjawab, polisi mengatakan bahwa Hari adalah seorang teroris. Mendengar itu, Hari lalu menceritakan kembali apa yang terjadi padanya 5 tahun yang lalu saat mengantar para wartawan Amerika. Ia dan para wartawan ditangkap oleh teroris dan dibawa ke hutan. Di sana mereka memaksanya untuk membunuh, kemudian disiksa agar menjadi teroris dan melupakan masa lalunya. Satu hari dia meminta bantuan dari seorang pastor untuk melarikan diri, namun tertangkap karena jalur yang mereka lewati ada ranjau. Sepanjang hari dia berdoa hingga satu hari pemukiman mereka terkena badai, dan dari situlah dia bisa kabur dan sampai di rumahnya kembali. Fasuda tertegun dan merasa bersalah. Kemudian Hari mempunyai niat untuk melarikan diri dari tempat itu bersama Fasuda dan memulai hidup baru. Hari hendak merangkulnya, namun Fasuda menghindar. Hari merasa aneh dan menanyakan apa yang terjadi. Fasuda pun terdiam. Tiba-tiba terdengar suara handphone milik Fasuda. Hari pun dengan cepat mengambil handphone tersebut dan bertanya siapa dia. Fasuda dengan takut dan gugup menjawab pertanyaan Hari. Fasuda memberitahu bahwa itu adalah Araf, orang yang ingin menikahinya. Hari kemudian membanting HP itu. Hari memarahi Fasuda
dan dia merasa bahwa Fasuda tidak ingat akan kenangan mereka lagi. Fasuda pun menangis dan menjawab pertanyaan Hari. Kenangan apa yang harus dikenang? Kenangan saat dia mentato namanya di tangan Fasuda dengan paksa, membuat Fasuda sama seperti orang yang menandai hewan peliharaannya, serta bagaimana sulitnya dia melewati kesepian dan membesarkan anak seorang diri selama 5 tahun. Fasuda merasa Hari terlalu sibuk dengan penderitaannya. Jika tidak, dia tidak akan mengajak Fasuda lari. Lalu Fasuda meminta Hari untuk menyerahkan diri dan melupakannya, serta menceritakan yang sebenarnya pada polisi, sehingga dia akan mendapat keadilan dan demi anaknya juga. Hari menjadi kecewa karena Fasuda mengatakan hal itu. Dia pun bertanya apakah Fasuda sudah pernah tidur dengan, dan Fasuda pun menjawab bahwa dia sangat mencintai Araf. Lalu Hari pun menjadi murka dan membuang lalu menghancurkan seluruh barang-barang seisi rumahnya. Di sisi lain, Araf merasa khawatir karena Fasuda tidak menjawab teleponnya. Tiba-tiba datang Apruva yang menyuruhnya untuk segera melihat berita. Melihat berita penangkapan Hari, Araf dengan cepat pergi dan saat itu muncullah Fasuda. Sambil menangis, Fasuda meminta Araf untuk menolong Hari karena Hari tidak bersalah. Singkat cerita, mereka pun menemui Menteri Dalam Negeri untuk melepaskan Hari. Namun menteri itu berkata bahwa Hari sendiri yang datang ke bagian tindak kriminal dan mengakui semua kejahatannya, dan itu dibuat dengan tertulis dan tanda tangannya. Ditambah lagi, dia melakukan itu agar menjauh dari Fasuda dan Fasuda bisa bahagia dengan Araf. Mereka pun terkejut dan menteri itu memperingati Araf bahwa obsesi cinta di mata Araf merusak banyak kaisar dan raja. Jadi jangan merusaki diri sendiri dengan perasaan bodoh itu. Fasuda pun tertegun, namun Araf tidak terima dan membuktikan serta mengatakan mereka akan berperang. Dia akan berusaha membebaskan Hari apapun caranya. Lalu mereka pun pergi. Fasuda merasa bersalah dan meminta agar Araf berhenti membantunya karena dia tidak bisa bersama Araf jika Hari meninggal. Fasuda pun pergi dan membakar kertas bertuliskan namanya dan memakai kembali manggalsutranya. Araf pun sakit hati dan mengenang kembali apa yang telah terjadi antara dirinya dan Fasuda. Singkat cerita, Fasuda pun mengikuti sidang Hari, dan keputusan sidang mengatakan Hari akan dihukum mati. Fasuda begitu terkejut dan mengejar Hari, dan mengatakan kenapa Hari tidak berkata yang sebenarnya, dan bercerita tentang pastor yang telah membantu. Namun Hari diam saja. Sementara Araf hanya bisa melihatnya dari mobil. Araf pun kemudian kembali, dan saat di airport, dia menerima telepon, dan ternyata kepala polisi Robin yang menangani kasus Hari ingin bertemu dengannya. Mereka pun bertemu. Dan polisi tersebut berkata, Hari tidak ingin Fasuda dan Araf bersama. Oleh karena itu, dia ingin mati dan membuat Fasuda merasa bersalah seumur hidupnya. Oleh karena itu, dia memberitahu Araf untuk menemukan bukti dengan pergi ke hutan Bastard dan menemui pastor yang membantu Hari. Dengan begitu, kasusnya pun berakhir. Araf pun bertindak dengan cepat untuk mengambil barang-barangnya dan pergi ke sana. Karena menurut polisi tersebut, orang lain tidak boleh tahu tentang hal ini. Jadi Araf tidak mau mengambil risiko dengan menyuruh orang lain. Sementara itu, Apruva marah pada Araf. Dia bertanya, kenapa harus berjalan melalui api demi cintamu? Araf pun terdiam, lalu menjawab, dia merasa hidup bukan seperti bisnis, di mana kita cuma memberi dan menerima. Dia hanya ingin memberikannya sekarang. Dia meminta agar Apruva tidak menghalanginya dan mengatur perjalanannya. Apruva pun memberi satu syarat, dia akan ikut dengan Araf untuk membantunya. Saat hendak pergi, Fasuda sudah menunggunya. Mereka bertemu dan Fasuda mengucapkan terima kasih karena Araf mau membantunya. क्या कर रही हो? बहुत सुना था भगवान इंसान का रूप लेकर दुनिया में आते हैं किसी न किसी का भला करने. आज देख भी लिया. Thank you. Namun Araf berkata, dialah yang harus berterima kasih karena Fasuda sudah mengizinkan dirinya, pria yang hancur karena ingin menjadi kaya itu, bernaung dan tinggal di rumah di dalam hati Fasuda. Sebelum pergi, Araf meminta foto Fasuda. Lalu Araf pun pergi. Mereka pun melakukan perjalanan dan menemui pater yang menolong Hari, dan mereka pun membuat video pernyataan yang mengatakan bahwa Hari tidak bersalah.
Dengan adanya bukti tersebut, maka Hari akan segera bebas. Dan Araf mengirim video tersebut dan legalah hati Araf. Dalam perjalanan pulang, Aprufa merasa heran dengan apa yang dilakukan Araf. Karena dengan adanya kebebasan Hari, maka Araf tidak akan bisa bersatu dengan Fasuda. Tetapi Araf masih merasa senang. Araf dengan tenang menjawab bahwa kisah cinta sejati tidak memiliki akhir. Dan dia yakin alam semesta tidak akan memisahkan mereka. Dan mereka ditakdirkan untuk bersama. Suatu hari mereka akan bersama lagi. Tiba-tiba Araf meminta Aprufa menghentikan mobil. Dia mencium sebuah aroma dan berlari entah kemana. Dan ternyata dia menemukan banyak bunga lili. Dia ingat akan Fasuda saat pertama kali bertemu. Dan dia mengambil foto bunga tersebut dan dikirimnya pada Fasuda. Araf begitu sangat menikmati pemandangan itu. Sementara Aprufa sedang menunggu Araf di mobil. Dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berbahaya. Dan terjadilah hal yang tidak diduga. Lalu Aprufa menelpon Fasuda dan mengatakan Araf telah tiada. Tiga bulan kemudian, Hari keluar dari penjara. Dia melihat berita kematian Araf dan mengatakan bahwa Araf mencoba untuk memecahkan ikatan abadi. Hari merasa senang karena Araf mati. Namun Pak Polisi itu berkata bahwa Tuhanlah yang membuat cinta sejati hancur, mengikat seorang wanita baik dengan penipu sepertinya, dan menjadikannya tahanan. Hanyalah Harilah yang percaya pada Tuhan seperti itu. Hari pun terkejut dengan perkataan Pak Polisi itu. Lalu polisi itu menyuruhnya pulang. Sesampainya di rumah, Hari mencari Fasuda. Namun dia bertemu dengan ibunya. Ibunya mengatakan bahwa Fasuda sudah pergi dan meninggalkan sesuatu untuknya. Dan ternyata Fasuda meninggalkan mangal sutranya. Setelah itu, Hari memutuskan untuk mencari Fasuda. Dia merasa heran apa yang membuat wanita yang telah diukir dengan namanya benar-benar bisa meninggalkannya. Pikiran itu membuatnya menjadi gila. Dan 2 tahun lamanya, akhirnya dia menemukan Fasuda di Kolkata saat festival Durga. Dia mengikuti Fasuda. Fasuda ternyata sudah menunggunya. Fasuda meminta anaknya San untuk mengambil hormat pada ayahnya dan keluar karena mereka akan bicara 4 mata. Fasuda memberinya air, namun dibuang oleh Hari. Hari memarahi Fasuda. Dia memaksa Fasuda untuk memakai mangal sutranya kembali. Namun Fasuda menolaknya karena Fasuda merasa Hari tidak bisa mengikatnya lagi dengan tradisi. Hari pun semakin marah. Dia memegang tangannya ditato namanya dan mengatakan bagaimana bisa melupakan. Tubuh Fasuda adalah miliknya untuk selamanya. Dia menanyakan bagian tubuh mana yang telah disentuh oleh orang lain. Hari mengambil pisau dan mengancam agar Fasuda memakai mangal sutranya. Fasuda dengan tenang menjawabnya bahwa dengan tradisi ini membuat segalanya menjadi miliknya. Hari tidak terima dengan ucapan Fasuda dan hendak membunuhnya. Fasuda tidak takut, malah dia meminta Hari untuk membunuhnya agar tidak hidup di bawah cengkeraman. Dan juga dia bisa bertemu dengan Araf, di mana dengan adanya Araf, dia menemukan cahaya cinta. Hari pun menjadi takut dengan apa yang dikatakan Fasuda. Dan tiba-tiba lewatlah patung Dewi Durga. Hari pun pergi dan berteriak Fasuda akan terus menjadi miliknya. Singkat cerita, 21 tahun pun sudah berlalu. Hari menjalani hidup dengan penuh kebohongan. Hari pun sudah sangat tua. Dia sering mengunjungi psikiater karena dia terus mengenang Fasuda. Suatu hari saat keluar dari ruangan psikiater, ada seorang wanita yang datang menemuinya. Ternyata dia Afni mantunya, istri dari anaknya San. Afni membawa Hari ke rumahnya, di mana sudah ada anaknya dan kerabat yang berkumpul. Karena ternyata Fasuda ditemukan meninggal di jalan sekitar hutan Bastard. San terkejut melihat Afni membawa ayahnya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hari datang mendekati meja di mana guci abu Fasuda diletakkan dan berkata bahwa Fasuda sudah bayar mahal untuk kebodohannya dan dia wanita yang tidak tahu malu sehingga ditakdirkan begitu dan tubuhnya ditemukan di tempat yang sepi. Mendengar ucapan itu, San menjadi marah dan menarik ayahnya lalu memintanya untuk berhenti mengucapkan kata-kata seperti itu. San berkata bahwa ayahnya tidak pantas menyentuh guci ibunya. Namun Hari mengatakan dialah yang berhak atas Fasuda karena Fasuda istrinya. Hari pun menyadari kenapa Fasuda menemuinya dengan memakai sebitar merah. Oleh karena itu, Hari tidak ingin abu Fasuda dihanyutkan di sungai.
Mendengar perkataan ayahnya, Sang menjadi sangat marah dan bawa paksa ayahnya keluar dari rumah. Di pagi hari Sang terbangun dan melihat Afni yang kebingungan. Ternyata guci abu ibunya telah hilang dan Hari meninggalkan diari yang berisikan kisah hidup Fasuda. Sang membacanya dan tertulis bahwa Fasuda harus bertemu dengan Krishnanya, tapi dia belum bisa menggapainya. Oleh karena itu, Hari yang akan menyelesaikan cerita Fasuda yang belum lengkap. Sementara itu Hari membawa guci abu Fasuda menuju Bastar. Hari menuju taman bunga lili di mana Araf meninggal, dan dia pun menabur abu Fasuda. Dan akhirnya Fasuda dan Araf pun bersatu, tidak dalam dunia tapi di keabadian. Mereka percaya kalau cinta sejati akan tetap bersatu. Oke sobat film, filmnya banyak mengandung unsur bawang. Jadi terima kasih yang sudah menontonnya.